sungguh baik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Hari
kita. Amin. Puji Tuhan. Di pasal Tuhan kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman yang menjadi jawaban hidup kita. Hanya firman yang dapat menuntun setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau juru selamat kami, Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami. Terima kasih. Hanya
percaya bahwa di dalam hadirat Allah ada kemenangan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Engkau sangat mengasihi anak-anak. Engkau yang menegur murid-murid supaya jangan menghalang-halangi mereka. Sebab anak-anak seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Tuhan, hamba akan berdoa bagi mereka. Berkati tangan hamba-Mu ini. Biar penumpangan tangan ini memberkati mereka. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, Amin. anak-anak yang mempermuliakan Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan lewat mereka Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa, melepaskan segala berkat terbaik, berkat yang pernah diberikan oleh Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melepaskan berkat yang terbaik, berkat yang pernah diberikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melepaskan berkat yang terbaik, berkat yang pernah diberikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melepaskan berkat yang terbaik, berkat yang pernah diberikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melepaskan berkat terbaik, berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus. Melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berdoa melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa melepaskan berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, setiap pribadi, lepas pribadi yang sudah hamba melakukan penumpangan tangan, Tuhan kiranya memberkati mereka, menjadikan mereka anak-anak yang hebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati orang tua mereka, papa mama mereka, berkati keluarga besar mereka, berkati teman-teman mereka, biar mereka berada pada lingkungan pertemanan yang baik, karena itu akan mempengaruhi masa depan mereka. Terima kasih Tuhan yang melepaskan segala berkat yang terbaik di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
percaya ada hamba yang ada banyak hal yang Engkau akan kerjakan dalam hidup kami. Biar ini terus menjadi kerinduan umatmu, kerinduan kami hamba-hambamu untuk melayani Engkau, untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Saat ini kami rindu diberkati oleh firman Allah. Kami rindu dipenuhi oleh kebenaran firman Allah. Kami rindu ditegur oleh kebenaran firman Allah. Kami mau dididik oleh kebenaran firman Allah. Kiranya kebenaran-Mu memerdekakan kami. Amin. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah hamba-Mu terpelihara oleh perkataan-perkataan Allah. Amin. Apa yang beliau sampaikan, apa yang dia sampaikan nanti, bukan beritanya, tetapi berita kebenaran firman Tuhan, berita surga yang memberkati semua jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pujian, musik, singer, semua Tuhan terus pakai menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami siap dengar firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebentar kita akan dengar firman Allah. Kita juga akan dengar ujian dari sekolah Alkitab Batu, Bapak Ibu. Hari ini tim sekolah Alkitab yang akan tim sekolah Alkitab yang sudah melayani yang akan menyampaikan firman Allah. Saya bilang adik ya, karena waktu saya praktek Bapak Ibu yang sebentar berkhotbah ini masih sekolah minggu kalau nggak salah ya, masih SD Bapak Ibu. Waktu saya praktek beliau masih SD di Bali. Malah saya punya satu hal yang beliau ingat sampai hari ini. Tapi nanti biar beliau yang ini nanti sebentar. Haleluya. Tuhan memberkati Ibu Pendeta. Beliau sudah Ibu Gembala Bapak Ibu. Dulu saya bertemu sekolah minggu. Hari ini Ibu Gembala anaknya sudah mau 5 tahun. Luar biasa ya. Tuhan memberkati. Waktu dan tempat saya persilakan. Dan tim sekolah Alkitab Batu silakan ambil tempat untuk mempersiapkan pujian kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan, kami hamba Tuhan dari sekolah Alkitab Batu akan memberikan sebuah pujian. Begitu.
saya boleh berada di tempat ini semua karena pemeliharaan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Berterima kasih untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang sudah mempercayakan kami, tim sekolah kita Batu, untuk melayani pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Erika Christine. Saya mempunyai satu orang suami dan satu orang anak. Kalau anak boleh tambah, kalau suami tidak boleh tambah. Amin. Puji Tuhan. Pelayanan kami ada di Serang, Banten. Kami masih merintis pekerjaan Tuhan di daerah Serang, Banten. Kalau saudara tahu, ada berita tentang gereja-gereja yang di Cilegon, itu bedanya sekitar setengah jam dari tempat kami. Tapi kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kami ada semua karena penyertaan Tuhan. Pelayanan kami berjalan 3 tahun di Serang, Banten. Sebelumnya kami merintis pekerjaan Tuhan di Cilengsi, Bogor, daerah Jawa Barat. Selama 5 tahun, suami saya merintis pekerjaan Tuhan dari anak sekolah minggu 2 orang. Puji Tuhan, sampai kami pindah di Serang, Banten, berkembang, bertumbuh 85 anak-anak. Semua karena kemuliaan Tuhan, semua karena Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi saudara, kami ikut kehendak Tuhan, kami ikut maunya Tuhan. Tidak ada kejadian apapun, tidak ada masalah apapun, bahkan lingkungan. Satu RT sudah tahu kami beribadah di dalam perumahan, semuanya baik-baik saja. Lingkungan, anak-anak, jemaat Tuhan yang kami layani semuanya baik-baik, bahkan sedang berkembang. Tetapi Tuhan taruh hati kami, ada orang, ada hamba Tuhan yang mau masuk di tempat itu. Lalu akhirnya kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun kami untuk pindah pelayanan di Serang, Banten. Kami mulai lagi di Serang, Banten ini. Kami belum tahu keadaannya seperti apa, masalahnya seperti apa di sana. Tetapi kami berjalan dengan iman. Kami berjalan bahwa Tuhan yang menuntun kami, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab, Tuhan juga yang akan memelihara kami. Puji Tuhan, langsung saja masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini seperti yang sudah disampaikan, berjudul, saya berikan tema, jangan menyembah dalam keraguan. Kita mengatakan sama-sama, jangan menyembah dalam keraguan. 1, 2, 3. Jangan menyembah dalam keraguan. Puji Tuhan, jangan menyembah dalam keraguan. Kita mau buka Alkitab kita dalam Matius 28. Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Yang sudah dapat katakan haleluya. Puji Tuhan, saya minta bantuan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya baca ayat yang ke-16, Bapak Ibu ayat 17 begitu sampai ayat yang ke-20. Kita mau baca ayat Alkitab kita pada pagi hari ini. Saya untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 28 ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan sudah kita baca dalam Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Lokasi kisah ini saudara berada di daerah Galilea. Bagaimana murid-murid bisa melihat Yesus di Galilea? Dalam ayat yang ke-16 katakan mereka berangkat ke Galilea. Mereka berangkat ke Galilea, saudara, menempuh jarak yang jauh. Yang saya pelajari, mereka berangkat dari Yerusalem ke Galilea itu memerlukan jarak sekitar kurang lebih 120 km. Tetapi mereka mempunyai kerinduan, mereka mempunyai hati yang rindu untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Yesus. Yang katanya Yesus sudah bangkit, yang katanya Yesus sudah tidak ada dalam kuburnya. Kami rindu untuk melihat Yesus, kami rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka rindu, saudara, adanya persekutuan bersama Tuhan.
Biarlah kita pada pagi hari ini semuanya memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jangan hanya beribadah satu hari, bahkan pada saat hari-hari besar saja, hari Paskah ibadah, hari Natal ibadah, tapi hari Minggu tidak ibadah. Tetapi saudara, mari setiap ada persekutuan, setiap ada ibadah, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Sekarang ini saudara, di zaman COVID ini banyak ibadah di rumah, online, Zoom, YouTube. Tetapi saudara, jangan sampai persekutuan kita bersama hamba Tuhan, bersama Bapak Ibu Gembala di tempat ini, bahkan bersama sesama kita jemaat Tuhan, mengurangi relasi kita bersama keluargaan kita. Amin. Jadi persekutuan beribadah dengan Tuhan boleh. Oke, saya sudah berdoa di rumah, saya sudah beribadah di rumah, bahkan saya sudah berdoa menyembah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi saudara, persekutuan pribadi kita tidak boleh mengurangi kehadiran kita dalam kelompok, dalam persekutuan, dalam ibadah. Amin. Saudara, di ayat ini kita melihat ada dua keadaan. Di ayat yang ke-17 saya katakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada dua tindakan yang terjadi di sini. Yang pertama, mereka menyembah. Yang kedua, mereka ragu-ragu, bimbang. Di sini saudara, ragu-ragu itu bimbang, kurang yakin, kurang percaya apa benar Yesus yang sudah mati itu bangkit. Apa benar Yesus yang sudah mati itu katanya ada di Galilea. Saudara, banyak orang yang menyembah Yesus. Mereka memberikan penghormatan sebagai Allah. Mereka memberikan penghormatan. Allah Yesus kita adalah Allah yang hidup. Memandang dan menyembah Yesus dengan mata iman mereka. Tetapi saudara, ada juga orang-orang yang ragu, yang kurang yakin terhadap Yesus. Dikarenakan di ayat yang ke-13 saya bacakan, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika Yesus sedang tidur. Ada berita palsu yang disebarluaskan oleh mahkamah agama. Katanya Tuhan Yesus itu bukan bangkit, tetapi dicuri. Tapi saudara, kita melihat terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mengikut Tuhan, kita pun ada keraguan. Sudah tahu Yesus sang penolong, sudah tahu Yesus yang memberikan kita berkat, sudah tahu Yesus yang menyembuhkan kita, sudah tahu Yesus yang akan memulihkan kita. Tetapi ketika masalah datang, kita ragu. Bisakah ya Tuhan menjadi penolong kita? Bisakah ya Tuhan berkati aku dan keluargaku? Bisakah ya Tuhan menyembuhkan penyakitku? Bisakah ya Tuhan memulihkan keadaan yang sudah menjadi sulit, yang menjadi mungkin menjadi tidak ada jawaban bagi kita? Tetapi saudara, dikatakan dalam ayat ini kita harus percaya kepada Tuhan. Karena saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 saya bacakan untuk saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di ayat ini dikatakan tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Allah. Untuk apa kita beribadah kepada Tuhan? Untuk apa kita datang kepada Tuhan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan? Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Jadi saudara, kita harus penuh keyakinan, penuh iman. Dikatakan melihat Tuhan dengan mata iman kita. Kita percaya, kita mau katakan sama-sama bersama dalam hati kita, Tuhan ada dalam keluarga kita, Tuhan ada dalam pekerjaan kita, Tuhan ada dalam usaha kita, Tuhan ada dalam masa depan kita. Biar bahkan Tuhan ada dalam penderitaan kita. Saat masalah datang, saat penderitaan datang, saat penyakit datang, Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi saudara, jangan kita bimbang hati antara percaya atau tidak percaya. Bisa kayak Tuhan tolong. Oh ya, saya percaya pada saat ibadah saya percaya. Oh Tuhan tolong. Sekali masalah datang, masalah berat datang, kok Tuhan begini ya sama saya? Kok Tuhan melakukan ini kepada saya? Karena saudara, dalam Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati di sini antara percaya atau tidak percaya, tidak akan tenang dalam hidupnya, tidak akan mendapatkan ketenangan saudara. Kalau kita mendua hati, kita tidak percaya kepada Tuhan, hidup kita tidak akan tenang. Dalam ayat yang ke-18, kita kembali dalam Matius 28 tadi. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Baik itu kuasa menyembuhkan, kuasa memulihkan, kuasa melepaskan, kuasa mengubahkan hati yang keras menjadi hati yang lembut. Orang yang jahat menjadi orang yang baik. Biarlah kita mempercaya kepada Tuhan bahwa kuasa Tuhan sanggup melakukan segala hal. Amin. Orang yang bersandar kepada firman Tuhan tidak akan kecewa karena dia yakin Tuhan pasti memenuhi janjinya. Kita mempunyai Alkitab, saudara. Semuanya kita bisa membaca Alkitab. Ada firman Tuhan, bahkan di handphone pun ada Alkitab. Di sini, saudara, banyak janji-janji Tuhan, banyak janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi seharusnya kita tidak ragu, seharusnya kita tidak bimbang, karena janji Tuhan selalu digenapi. Amin. Jadi kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu. Semua janji Tuhan ada di sini. Kehidupan kita semuanya ditulis oleh Tuhan. Semua kehidupan kita yang terjadi, baik itu kebahagiaan, kedukaan, kesengsaraan, semuanya sudah ditulis oleh Tuhan. Jadi saudara, mari kita mau belajar bersama-sama. Firman Tuhan juga datang untuk saya pribadi. Biarlah kita bersama-sama belajar untuk percaya kepada Tuhan, tidak ragu-ragu akan janji Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak bimbang hati? Bagaimana supaya kita tidak ragu akan kebaikan Tuhan? Gampang, saudara-saudara, ayat yang kita mau baca ini, saudara, ayat yang sudah tidak asing lagi. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ke-18 saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa di ayat yang ke-16. Bersukacita dalam keadaan yang bahagia itu mudah, saudara. Bersukacita pada saat diberkati itu mudah, benar? Tetapi dalam keadaan kesusahan, penderitaan, apakah kita masih bersukacita? Apakah kita masih memuji nama Tuhan? Apakah kita masih berkata, Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan atas penderitaan yang sudah Tuhan berikan kepada saya? Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-11, kita mau baca saudara sama-sama. Yohanes 15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan, kita sudah membaca dan mengetahui banyak perintah Tuhan. Mungkin kadang berat, sulit untuk melakukannya, bahkan mungkin di luar logika kita. Kenapa kita harus melakukan firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini sangat berat, tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Dikatakan oleh Yesus bahwa ketaatan pada perintahnya akan membuat sukacita kita penuh. Amin. Sukacita dunia sifatnya sementara, saudara. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus memberikan kesukaan bagi kita semua. Amin, saudara. Jadi saudara, sukacita dalam hal sulit, dalam hal penderitaan itu sangat berat. Nanti saya akan tutup dalam kesaksian. Kita baca poin yang kedua di ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa dalam keadaan apapun, dalam keadaan tekanan, masalah, pergumulan, bahkan dalam perencanaan. Mungkin kita mau bekerja, kita mau melanjutkan kuliah, membuka usaha, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap berdoa, karena saudara, kita memperoleh kekuatan dari doa. Karena doa adalah nafas kita orang-orang percaya. Dalam Matius 26 ayat 41, kita harus berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kita minta Tuhan, kalau kita sedang menghadapi masalah, kita sedang menghadapi penderitaan, Tuhan, tolong aku, kuatkan aku, bantu aku untuk melewati masalah yang ada, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Dalam Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, dikatakan masuklah, berserulah kepada Tuhan. Kalau kita tidak sanggup lagi berkata-kata, kita tidak sanggup lagi berbicara kepada orang lain, masuk ke kamar, berlutut, menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan, teriak kepada Tuhan, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku butuh Engkau. Biarlah kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini adalah salah satu cara yang sangat ampuh. Bahkan dalam hal-hal kecil pun, dalam hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita.
biarlah kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, saudara, ada rekan hamba Tuhan di Serang, Banten. Dia ini menderita tekanan darah tinggi. Hamba Tuhan ini akhirnya harus masuk ke rumah sakit, tetapi karena tidak ada yang jaga, karena anaknya juga sakit, istrinya menjaga anaknya, dia masuk ke rumah sakit, tidak ada yang jaga karena tekanan tinggi. Pada saat dia ingin ke toilet, dia terjatuh. Karena terjatuh, kalau tekanan darah tinggi dia terjatuh, akhirnya dia tidak menyadarkan diri. Ada pembengkakan, ada pendarahan di kepalanya, akhirnya dia tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, anaknya demam tinggi dan diharuskan dirawat juga. Dan saudara tahu, mereka dirawat di rumah sakit yang sama. Suaminya masuk ICU, tetapi istrinya belum mengetahuinya. Karena keadaan istrinya sedang drop, anak-anaknya sakit, anaknya harus dirawat juga di rumah sakit. Tetapi saudara, yang saya mau katakan di tempat ini, saya lihat istrinya ke dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit apapun, saya tidak mendengar kata-kata keluhan dari mulutnya. Walaupun dia menangis sambil menggendong anaknya yang masih berumur 2 tahun, dan di sebelahnya di dalam ICU, dia tidak tahu suaminya ada di situ. Dia cuma tahu suaminya masih sadar. Tetapi di sini dia katakan, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Saya melihat bahwa hamba Tuhan benar-benar secara mata jasmani saya melihat begitu besar ujian yang mereka hadapi. Mereka hamba Tuhan, mereka melayani Tuhan, tetapi mereka harus mengalami ujian yang berat. Tapi di sini dikatakan istrinya berkata, Tuhan Yesus baik, sambil menggendong anaknya, sambil mencucurkan air matanya. Dia tetap bersukacita, dia tetap mengucap syukur dalam segala hal. Baiklah, ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Poin yang keempat, yang terakhir saudara, yang paling penting, baiklah kita mempunyai iman yang penuh, iman yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kita sering baca Tuhan ayat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya pada Tuhan walaupun kita belum melihat Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Tuhan secara jasmani, tetapi kita bisa melihat Tuhan dengan mata iman kita. Bahkan kita bisa melihat Tuhan dari sekitar kita. Mungkin orang-orang sekitar kita bisa melihat kita dalam pakai. Kita bisa melihat Tuhan dalam diri orang-orang sekitar kita. Amin. Perkatakan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah diberikan. Saudara, kami merintis pekerjaan Tuhan dengan modal, kalau hamba Tuhan sudah sediakan dengan modal dan full. Kami tidak digaji, kami tidak ada pekerjaan kami adalah melayani Tuhan. Tapi puji Tuhan, kami suami istri menikah di tahun 2017, dan setelah 2 bulan menikah kami puji Tuhan, Tuhan berikan keturunan, Tuhan memberikan saya mengandung. Tetapi pada saat mengandung 4 bulan Tuhan izinkan tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Di dompet tidak ada apa-apa, persediaan makanan tidak ada apa-apa. Saya hamil 4 bulan. Tetapi pada saat itu, pada malam hari, kami berdoa bersama-sama. Saya sama suami bersukacita. Kami tertawa, tapi secara luar menangis juga. Tapi kami bersukacita, damai sejahtera bagi Tuhan. Akhirnya pada saat saya berdoa jam 10 malam, kami sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba ada telepon masuk. Jam 10 malam saudara, telepon masuk. Tapi kita belum angkat karena masih berdoa. Setelah selesai berdoa, ternyata nomor ini masih menghubungi handphone suami saya. Akhirnya kita angkat. Benar ini dengan suami saya namanya Foldi Budiman. Benar ini dengan Pak Pendeta Foldi. Iya benar. Waktu itu tanggal 1 Desember. Saya minta tolong Pak Foldi untuk membawakan firman Tuhan di KKR Natal di daerah Cikarang, Jawa Barat. Karena hamba Tuhan yang sudah disiapkan ini tiba-tiba ada keperluan lain, ada keperluan mendadak yang memang tidak bisa melayani. Akhirnya saudara, itu hal yang buat kami sangat bersukacita. Kami dalam penderitaan kami, dalam kesusahan kami, ternyata Tuhan masih memberikan kepercayaan bagi kami untuk melayani Tuhan.
Saudara tahu kami akan mengatakan iman. Walaupun waktunya sekitar 1 atau 2 tahun, jalan itu diperbaiki. Kami boleh melewati jalan itu sekarang dengan baik, dengan mulus, semua karena Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu apa yang menjadi kehidupan kita. Tuhan tahu, asalkan kita mau perkatakan iman. Mungkin saudara, kita belum mendapatkan kesembuhan, pemulihan. Bahkan mungkin ada juga yang belum menerima keturunan. Tapi kita katakan iman. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan untuk anak yang sudah diberikan. Bahkan terima kasih Tuhan untuk pasangan hidup kami. Amin. Puji Tuhan. Tuhan saja tidak ragu-ragu saudara untuk memberikan nyawanya bagi kita. Jadi kenapa kita harus ragu untuk menyembah Tuhan? Kenapa kita harus ragu akan janji-janji Tuhan? Tuhan tidak ragu untuk menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi saudara, janganlah kita ragu akan kebenaran firman Tuhan. Tadi pujian mengatakan tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu, karena Tuhan yang memegang hidup kita. Ada kalanya saudara, Tuhan menggunakan hambatan masalah dalam kehidupan kita. Tampaknya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Saya sudah berdoa bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tuhan tidak berbuat apa-apa dalam kehidupan saya. Tuhan tidak melakukan mujizat, tidak ada keajaiban. Saya sudah menyebut Tuhan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tetapi saya begini-begini aja. Bahkan orang yang tidak mengikut Tuhan lebih diberkati oleh saya. Terkadang kita manusia begitu saudara, kita ragu. Kenapa kita sudah ikut Tuhan? Tuhan masih izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi di sini saya mau katakan saudara, Yesus Allah yang kita sembah telah membuktikan bahwa Dia Allah yang melewati batas pikiran kita. Amin. Melewati batas pikiran kita, melewati hal-hal apapun di kita. Mungkin kita nggak sangka kenapa. Oh Tuhan ternyata bisa loh melakukan ini. Oh Tuhan ternyata bisa menyembuhkan saya. Jadi saudara, mari kita mempercaya. Kalau kata suami saya yang sering dikatakan, berdoalah terus sampai pada waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan indah pada waktunya. Kalau belum indah, berdoa terus. Berdoa terus. Kalau belum indah, berdoa terus. Sampai indah, berarti sudah waktunya Tuhan. Amin. Ayat yang ke-19 sampai 20, kalau kita sudah percaya, kita tidak ragu kepada Tuhan. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memberitakan Injil melalui kehidupan kita, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tetapi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, kita juga bisa memberitakan Injil. Bahkan melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui pengalaman pribadi kita bisa bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya, bahkan menjadi percaya. Amin. Biarlah kita mau memberitakan Injil, kita mau menyembah Tuhan tanpa keraguan. Saudara, satu hal saya mau katakan, saya mau berikan kesaksian pada pagi hari ini. Mengucap syukur tidak bimbang. Anak saya saudara berumur 4 tahun 7 bulan. Nanti bulan April baru dia 5 tahun. Ini juga anak mujizat. Jadi waktu kelas 1 di sekolah Alkitab Cianjur, saya ternyata sedang mengandung. Tetapi waktu saya mengandung ternyata kandungan saya lemah. Saya harus mengalami pendarahan, saya harus mengalami pingsan berkali-kali. Akhirnya saya harus stop dulu sekolah dan melanjutkan setelah anak saya 1 tahun. Pada saat saya pendarahan saudara, saya telepon suami saya untuk menjemput, dan ternyata harus langsung ke dokter, harus langsung periksa apakah masih ada detak jantung. Setelah kami periksa, saya secara manusia sedih. Seorang ibu sedih melihat hal ini. Tetapi puji Tuhan, setelah kami ke dokter, ternyata anak ini sehat, anak ini kuat di dalam kandungan. Detak jantungnya pun normal, semuanya baik-baik saja. Dan saudara tahu, namanya Rafael, kita panggil Rafael. Rafael ini sudah kami ajarkan dari kecil untuk tetap berserah kepada Tuhan. Tadi kami di jalan sambil bercerita-cerita, kami sharing. Saya mengajarkan kepada anak saya untuk tetap berserah kepada Tuhan. Bukan mengandalkan papa mama atau kakek neneknya, bahkan tantenya, tetapi saya mengajarkan anak saya untuk berdoa kepada Tuhan. Saya kalau mau minta sesuatu, berdoa sama Tuhan. Berdoa karena papa mama berkatnya juga dari Tuhan, bukan dari
kadang-kadang dia lihat, iya kan papa banyak berkat, papa ada uang di dompetnya. Tapi kita mau katakan di sini, Farah bersuara kepada Tuhan. Suatu kali saudara, pada saat dia berumur 2 tahun sudah mulai bicara, sudah mulai tahu mainan. Kami ajak dia ke Alfamart atau Indomaret, supermarket, dia lihat mainan mobil-mobilan di sana. Papa, aku mau mainan itu. Berdoa ya supaya Tuhan berkati. Akhirnya dia berdoa, kita ajak dia berdoa. Dan sekarang saudara yang kita ajarkan pada saat dia 2 tahun, pada saat ini dia tidak pernah meminta-minta. Ketika kita datang ke Indomaret, dia tarik tangan mamanya. Papa, ayo kita lihat mainan itu bagus ya. Terus dia ajak kita berlutut. Hal yang kita tidak duga. Dia yang ajak kita berlutut. Siapa yang ajak dia di Indomaret? Dia berlutut di depan mainan itu. Dia berdoa tutup mata sampai kasirnya pun melihatnya. Dia bisa menjadi berkat. Oh, pintar ya gini. Dia berdoa berlutut. Tuhan Yesus berkati papa mama. Popo kungkung, kakek neneknya dia panggil popo kungkung untuk berkati karena Faya mainan ini. Terkadang Tuhan jawab doanya Faya dengan cepat, kadang juga lama. Suatu kali ketika dia sudah mendapatkan berkat, kami langsung berikan. Kami ayo Tuhan berdoa sama Tuhan. Tuhan sudah berkati nih, Tuhan sudah kasih berkat. Berdoa kita beri mainannya. Main. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan sudah memberkati papa mama. Aku bisa beri mainan ini, puji Tuhan. Kami ajarkan kepada anak kami, kalau Faya sudah berdoa, Tuhan akan jawab. Tuhan akan jawab. Suatu kali saudara, di tahun ini, pada saat bulan April kemarin ulang tahun yang keempat, dia minta sepeda baru. Dia bilang, papa, mama, teman-temanku udah punya sepeda yang roda 2, di sampingnya ada roda-roda kecil. Aku pengen sepeda itu katanya. Ya, saya berdoa ya. Kadang lama sekali. Setelah dia selesai ulang tahun, belum ada juga sepeda itu. Terus akhirnya berdoa, mama, kenapa sih kita harus berdoa terus? Kenapa sih kita harus, namanya anak-anak saudara umur 4 tahun, kenapa sih kita harus berdoa terus? Kok sepedanya nggak ada? Saya bilang sama anak saya, Tuhan lagi bungkus hadiah saya. Tuhan lagi bungkus, Tuhan lagi sediakan hadiah untuk saya. Akhirnya saudara, dia berdoa. Satu kali sebelum sepeda itu ada orang kasih berkat sama dia, 5.000 rupiah di kantongnya. Dia bilang, mama, aku punya berkat, ayo kita beli sepeda. 5.000 saudara. Mama, aku punya berkat loh, Tuhan udah kasih berkat buat aku. Berarti kita udah bisa beli sepeda dong gitu. Oh, kita harus nabung dulu sampai cukup uangnya. Akhirnya tanpa dia sudah lupa dengan sepeda itu, Tuhan sediakan. Akhirnya ada yang memberikan, bisa beli sepeda dia sangat senang sekali. Saya mengajarkan kepada anak saya dengan iman, percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan pasti jawab doa Faya. Kalau Tuhan belum jawab berarti itu nggak bagus buat Faya. Kayak misalnya dia nggak mungkin mama kalau Faya minta pisau, nggak mungkin mama kasih pisau, ya kan? Nggak mungkin mama kasih pisau, tapi biarlah saya mau ajarkan kita kepada anak saya, bahkan untuk kami juga hamba-hamba Tuhan, kepada kita semua seluruh anak-anak Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang saudara, banyak hal yang sudah terjadi. Saya yakin dan percaya kita semua sudah mengalami mujizat Tuhan. Mungkin mujizat dalam hal apapun saya tidak tahu, tetapi saya yakin kita semua sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi jangan berhenti percaya sekalipun berada di masa tanpa mujizat. Jangan berhenti berharap sampai sesuatu terjadi. Terus percaya, terus beriman, terus yakin Tuhan akan beri semua ini pada waktunya. Masih satu lagi kesaksian saudara semua dengar, amin. Satu kali sekitar 1 tahun yang lalu, kami hamba Tuhan berserah pada Tuhan. Kami keluarga, suami, istri, beserta anak. Tetapi saya sudah katakan tadi, ada kalanya Tuhan menggunakan masalah, menggunakan hambatan, menggunakan kesusahan untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan. BPJS belum bayar saudara, listrik sudah bunyi, tidak ada dananya. Tetapi saya terbangun jam 2 pagi, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami perlukan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu indah pada waktunya. Akhirnya saya udah lama saudara ikut kalau ada di Shopee, tanam Shopee itu ya saudara. Saya cuma iseng-iseng begitu. Jam 9 pagi setelah saya berdoa, jam 2 pagi, jam 9 pagi saya buka Shopee. Dikatakan ada pemberitahuan seperti ini. Selamat, Anda mendapatkan 1 juta rupiah saldo Shopee. Itu luar biasa saudara. Ternyata Tuhan itu bisa pakai apapun untuk memberkati kita. Tuhan bisa pakai apapun untuk
lalu bisa membeli token listrik supaya nggak bunyi-bunyi lagi. Amin. Jadi saudara, ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Jadi jangan ragu, Tuhan itu bisa pakai apapun, bahkan orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin orang yang menyakiti kita. Jadi saudara, orang-orang di sekitar kita Tuhan tempatkan untuk membentuk karakter kita. Mungkin kita kesel sama suami, sama istri, sama anak, sama papa mama kok begini ya, kok aku lahir di keluarga seperti ini ya. Itu semuanya ada dalam rencananya Tuhan. Jadi kita jangan ragu, jangan bimbang akan janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan di sini. Seperti yang tadi Bapak Gembala bilang, dulu saya kenal Bapak Gembala di tempat ini, saya masih sekolah minggu. Saya masih sekolah minggu di Bali, saya masih anak-anak, tetapi dengan cara Tuhan yang ajaib, panggilan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya boleh berdiri, saya boleh menjadi hamba Tuhan di tempat ini semua karena kami kasih karunia. Saya undang pemain musik, mari kita maju ke depan. Kita naikkan satu pujian. Satu tak melihat jalan, satu tak mengerti rencana, tapi kita mempunyai hati yang percaya kepada Tuhan. Saya mau bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian.
penyembah Tuhan yang menyembah dalam keraguan-raguan. Ragu-ragu dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia memakai kata tidak percaya, kurang percaya. Perkataan atau kata tentang kurang percaya pernah dimarah oleh Tuhan. Tuhan begitu marah kepada murid-murid ketika menghadapi angin sakal, angin badai yang begitu luar biasa di danau. Murid-murid takut, murid-murid gentar. Mereka yang baru melihat mujizat Tuhan, mereka yang baru melihat bagaimana Tuhan bekerja, tapi hari itu mereka penuh dengan ketakutan. Dan Tuhan marah. Apa yang Tuhan katakan? Kenapa kamu begitu takut, hai kamu orang-orang yang kurang percaya? Kita sudah lama ikut Tuhan, tapi kadang-kadang kita hidup dalam ketidakpercayaan. Ayat 18 tadi, coba saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit, di sorga, dan di bumi. Apa yang tidak mungkin untuk kita lakukan itu mungkin bagi Tuhan. Saudara yang berkumpul buat apapun hari ini, pendetamu gak bisa kasih, tapi Tuhanmu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang ketika saudara keluar dari tempat ini dengan keyakinan, Dia akan berikan kepada saudara. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Percayalah, hari ini yang tidak ragu-ragu pulang dengan kemenangan. Hari ini yang percaya bahwa janjinya akan digenapi dalam kiosmu, dalam tokomu, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu. Tidak ada keraguan-raguan, pulang dengan kemenangan. Kalau ada yang sakit, katakan dalam nama Yesus, sakitku disembuhkan hari ini. Kalau ada yang terlilit utang piutang, percayalah, Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mau tolong kita. Tidak pernah terpikir kalau kehidupan kita besok mau seperti apa. Kehidupan saya besok mau jadi apa, gak akan ada yang tahu. Siapapun tidak ada yang tahu. Tapi percayalah, setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang atur langkah kita, kemanapun kita pergi, ketika menghadapi raksasa, raksasa itu akan dikalahkan. Ketika menghadapi tembok yang bernama Yeriko, tembok masalah persoalan, tembok itu akan dihancurkan. Ketika menghadapi gunung-gunung itu akan dipindahkan. Menghadapi apapun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini katakan dengan iman, hatiku percaya. Saya nyanyi lagu ini nanti. Hatiku percaya, pulang dengan percaya, pulang dengan iman, dan nikmati berkat Tuhan. Haleluya. Oh, hatiku percaya. Yeah.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terima firman dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita hari ini. Amin Bapak Ibu. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran pelayanan Bapak Ibu saudara semua. Kita sudah mengucapkan yang terbaik untuk Tuhan dalam ibadah hari ini. Berkat Tuhan yang terbaik juga sudah menjadi bagian Bapak Ibu saudara dan saya. Melalui firman Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kita untuk kita terus menjalani aktivitas kita hari lepas hari, terus percaya, terus berkata positif. Tuhan pasti menolong kita semua. Haleluya. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada tim pelayan dari sekolah kita bantu, banyak Ibu Muda Erika beserta tim hari ini ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati pelayanan tim dari sekolah kita bantu. Tuhan terus melengkapi sampai nanti akan Tuhan utus kemanapun, lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini, Bapak Ibu Saudara, ada sedikit perubahan. Mohon perhatian kita bersama dan kita perlu saling memberitahukan satu dengan yang lain supaya tidak ada satupun di antara jemaat yang terlewatkan dalam setiap kegiatan kita. Hari Senin, mohon maaf, kaum wanita biasanya hari Selasa ya. Untuk minggu ini ibadah kaum wanita diadakan hari Senin besok ya. Ibadah kaum wanita hari Senin jam 5 sore. Selanjutnya hari Kamis ibadah gabungan dilaksanakan seperti biasa jam 6 sore di gereja. Dan hari Jumat, Bapak Ibu Saudara, hari Jumat untuk ibadah puasa dan doa bersama. Kalau biasanya doa bersama jam 3:30 sore dilanjutkan dengan berbuka bersama. Untuk minggu ini Bapak Ibu tetap kita ada dalam rangkaian ibadah doa dan puasa. Tetapi untuk berbuka Bapak Ibu boleh berbuka di rumah masing-masing ya. Karena doa bersama untuk hari Jumat ini dilaksanakan jam 6 sore. Hari Jumat ibadah doa bersama jam 6 sore dan kami menghimbau untuk ibadah doa Jumat ini kepada semua pelayan, tim pemuji, para pelayan semua dan panitia Natal. Kita ambil waktu doa khusus untuk hari Jumat nanti. Kita ambil waktu doa untuk persiapan Natal ya. Jadi kenapa kami ubah jam 6 ya, dengan harapan kalau jam 6 itu sudah di luar jam kerja ya. Jadi mohon diusahakan semua panitia Natal, semua tim pelayan, tim pemuji yang akan terlibat dalam acara untuk bisa ikut hadir dalam doa bersama jam 6 sore hari Jumat. Terus selanjutnya hari Sabtu pemuda remaja jam 6 sore akan bergabung dalam latihan tim pemuji untuk persiapan Natal. Jadi pemuda remaja hari Sabtu tetap ada kegiatan ya. Hari Sabtu tetap ada kegiatan yaitu latihan tim pemuji untuk perayaan Natal. Dan ibadah raya hari Minggu depan tanggal 27 November 2022 jam 8 pagi untuk ibadah umum dan jam 7 pagi ibadah anak di ruang sekolah minggu atas. Untuk hari Minggu depan penerima tamu kami mohon keluarga Bapak Yohanes untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan penerima tamu. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, ketaatan Bapak Ibu Saudara dalam mengembalikan persepuluhan milik Tuhan di pos-pos yang sudah disediakan. Tuhan memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya berkaitan dengan Natal, Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini jam 6 sore akan diadakan rapat panitia Natal. Ya, mungkin Bapak David ada himbauan atau ya WA saja ya. Mungkin nanti ada beberapa arahan akan disampaikan oleh Bapak David selaku ketua panitia. Hal-hal apa saja yang nanti sore
mohon setiap seksi untuk bisa mempersiapkannya ya. Jadi dalam rapat nanti malam sudah ada laporan-laporan dari masing-masing seksi khususnya untuk pelaksanaan Natal nanti. Dan setelah ibadah ini kaum lansia akan kembali berlatih untuk persiapan Natal. Dan Bapak Ibu saudara yang mau mulai menabung untuk persembahan Natal, silakan langsung berhubungan dengan Ibu Esther Evi dan Ibu Veronica untuk persembahan Natal. Dan selanjutnya Bapak Ibu, penyelesaian teras masih terus dikerjakan. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah kerja bakti hari Rabu yang lalu membersihkan kaca yang akan dipasang dan akan terus dikerjakan sampai selesai. Kami terus mohon dukungan Bapak Ibu saudara semua supaya semuanya boleh selesai dalam pertolongan Tuhan. Juga nanti akan berlanjut untuk pembenahan toilet belakang, nanti juga perlu dibicarakan bersama-sama supaya tanggal 8 nanti ya semuanya sudah beres. Jadi kalau bisa sebelum tanggal 8, tanggal 4 itu hari Minggu pertama ya. Kalau bisa itu kita sudah tidak ada pekerjaan pembangunan lagi ya. Jadi apa yang masih harus terus kita kerjakan, mari terus kita kerjakan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya rasa itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Untuk pokok-pokok doa, kita terus berdoa buat Natal, bangsa dan negara, pemulihan Ibu Sri Sukasmi, juga mohon doa untuk kesembuhan pemulihan Ibu Pendeta Mujiati atau Ibu Pendeta Misran Sulasdi di Belambangan yang juga mengalami sakit pasca jantung, supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Juga perjalanan pulang Ibu Naomi dan Saudara Kevin untuk kembali ke Papua, supaya Tuhan menolong, melindungi, tiba dengan selamat semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga perjalanan tim SAB kembali ke Batu, semuanya ada dalam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Dan memberkati. Sekali lagi saya sebagai Gembala Sedang berterima kasih kepada Ibu Gembala dulu. Nah, setelah itu sekarang sudah jadi Ibu Gembala yang hebat di Tangerang, Banten ya, Serang Banten. Ya, terima kasih juga buat saudara kita. Saudara lihat pemain drum itu datang waktu gereja ini belum ada, Bapak Ibu. Pertama kali beliau datang berada di gereja yang kecil dan mengikuti peletakan batu pertama, di mana tempat beliau duduk menjadi pemain drum adalah tempat di mana batu pertama diletakkan. Luar biasa. Beliau anak hamba Tuhan di Garut. Jadi beliau punya kakak atau om gitu ya, om Polwan atau om. Jadi omnya beliau teman satu kelas saya, om sama tantenya satu kelas saya di SAB. Jadi saya punya kenalan ternyata banyak sekali. Tuhan memberkati dan kiranya kita terus jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, terus kita berdoa buat penyelesaian depan. Saya tahu kita sudah mentok dana buat belakang juga. Kemarin saya ngomong dengan Pak Tri, gimana maju terus, gimana masalah dana tidak percaya Pak. Kita pengalaman dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita bangun ini bukan kumpul uang 1M dulu. Kita mulai dengan begitu dana yang sangat tidak masuk akal. Dan sampai hari ini tempat ini ada. Masa yang kecil dan kecil, sangat kecil di belakang tidak Tuhan selesaikan. Jadi saya percaya, jadi saudara nggak usah pusing. Nanti saya mau korban apa lagi, nggak usah berpikir apa-apa. Saudara berdoa saja. Yang penting kuncinya ini, jangan ragu-ragu. Amin. Percaya Tuhan yang akan selesaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri pada kita siang hari. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Percaya kuasanya, ku
Dimanapun umatmu pergi, dimanapun umatmu berada, umatmu ada dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya apapun yang dikerjakan dalam tugas pekerjaan yang dikerjakan, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, pekerjaan tani, bangunan, sopir, bahkan apapun yang dikerjakan, bahkan anak-anak kami yang dalam pendidikan dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA sampai bangku perguruan tinggi, semua diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat yang kerja di luar kota, di luar negeri, darat, laut, semua Tuhan berkati. Hamba berdoa kepada surga buat pekerjaan Tuhan di GPDI, buat program Natal, buat program-program yang lain, buat penyelesaian teras depan, buat penyelesaian kamar mandi. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati semuanya dalam kendali Tuhan. Kami butuh dana, tetapi kami lebih butuh Tuhan untuk hadir di tempat ini. Karena kami tahu ketika Tuhan hadir, apa yang kami butuhkan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dalam perayaan Natal. Pembicara kami yang akan melayani Natal, Om Yos Minandar, dan juga Pendeta Yusuf Sujarwo yang akan membawa kami dalam puji-pujian. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pakai hamba-hamba-Mu ini menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat segala hal yang sudah dikerjakan oleh tim dari Sekolah Alkitab Batu. Kami tak dapat balas lebih daripada apa yang mampu kami beri untuk adik-adik kami, buat rekan-rekan kami. Tapi doa kami jemaat untuk siswa-siswi SAP, khususnya buat mereka yang hadir hari ini, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Rumah tangga mereka diberkati, mereka yang masih menjalani kehidupan sendiri, Tuhan memberkati, dan suatu saat mendapatkan pasangan hidup yang melayani Tuhan, yang mempermuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Berdoa buat pembicara yang sudah menyampaikan firman Allah, suami yang ditinggal anak, Tuhan juga pakai di sana menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat pribadi-pribadi yang sakit, Bu Sri, Ibu Mistra, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat kakak kami, buat Ibu Inggar bersama anak Kevin yang akan kembali ke Papua, ke Jayapura, ke Sentani. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati perjalanan hamba-Mu dari tempat ini. Apa yang beliau perlukan, butuhkan, Engkau cukupkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat tim Sekolah Alkitab Batu juga akan kembali dari tempat ini ke Sekolah Alkitab. Biarlah kembali dalam damai sejahtera Tuhan, bertemu dengan teman-temannya, mereka dapat belajar menyelesaikan dalam tugas mereka sebagai siswa-siswi sampai selesai, dan mereka akan ditamatkan menjadi hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua jemaat yang sudah memberikan persembahan mereka di tempat-tempat yang sudah disiapkan. Tuhan memberkati persepuluhan yang diberikan, korban-korban yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Balas sesuai dengan janji kebenaran firman Allah. Ini doa kami akhiri ibadah kami siang hari ini. Ibadah yang kami percaya, yang kami yakini, ibadah yang sudah memberkati kami, karena ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawa pulanglah berkat yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa